Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Kali ini dalam pembahasan Bleach ya. Yaps, kali ini mengingat kita pada akhirnya telah mendapatkan adaptasi yang hampir sempurna. Jika hanya melihat episode perdana dari Bleach Final Arc, maka mungkin tentunya kalian tidak sabar, terutama para pembaca manga, untuk menunggu momen-momen epik di manga yang sejak 5 atau mungkin 7 tahun yang lalu telah kalian bayangkan dan sekarang pada akhirnya dianimasikan. Nah, untuk momen-momen epik tersebut, Wong Anime kurang lebih telah memikirkan 7 momen epik yang paling Wong Anime tunggu untuk dianimasikan, yang mungkin kalian tunggu pula untuk ditonton nanti ketika episodenya datang. Berikut ini adalah 7 momen tersebut. 1. Hancurnya Seireitei alias Soul Society. Dengan bangkitnya kembali sang Raja Quincy Yhwach dari segel yang menahan tubuhnya, maka para kru dan bawahannya, para Stand Ritter pun mulai bergerak dan mulai melakukan operasi yang telah lama mereka tunda sejak lama. Mereka pun kemudian pergi menuju Hueco Mundo dan memulai segalanya dari sana. Yhwach kemudian merekrut para Arrancar yang mereka anggap kuat dengan suatu seleksi, sehingga Yhwach memiliki tentara yang bisa dia persiapkan untuk menaklukkan Soul Society yang sebelumnya membuat para Quincy dikalahkan 1000 tahun sebelumnya. Alasan kenapa dia merekrut para Arrancar adalah karena para Arrancar ini tidak perlu membutuhkan persiapan latihan tempur yang cukup lama karena mereka sudah lumayan kuat tanpa pelatihan memadai, dan apabila Yhwach mau, dia bisa membunuh mereka dan menyingkirkan mereka kapanpun sesuai keinginannya. Dia menyita pedang dari para Arrancar dan menggantinya dengan senjata transformasi ala Quincy, sehingga mereka bertarung tanpa pelepasan pedang seperti para Arrancar pada umumnya. Setelah dia melakukan langkah pertama untuk merekrut kekuatan militer, Yhwach sang Raja Quincy kemudian maju dan mulai melakukan agresi bersama para Stand Ritter yang merupakan pasukan seniornya langsung ke jantung pertahanan Soul Society. Dan pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan Soul Society dengan sangat keras berkat kemampuan spesifik dari para Stand Ritter ini. Tidak hanya para bawahan Yhwach ini sangat kuat, mereka juga memiliki kemampuan spesifik yang membuat para petarung Gotei 13 tidak bisa apa-apa. Kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk merampas bangkai dari orang-orang setara kapten di Gotei 13. 2. Yamamoto Genryusai. Salah satu peristiwa yang merupakan titik balik dari Final Arc Bleach adalah kematian dari Yamamoto Genryusai yang merupakan pemimpin dari Gotei 13 dan pemimpin dari para Shinigami alias Dewa Kematian Soul Society. Dalam penyerbuan para Quincy ke komunitas arwah, Yamamoto Genryusai kemudian mesti melawan seseorang yang dia sangka sebagai sang Raja Quincy, yaitu Yhwach. Yamamoto dikarenakan ketidakwaspadaannya di dalam pertarungan dan kurangnya antisipasi atas taktik musuh, kemudian berhasil dicuri bangkainya dan pada akhirnya dihabisi badannya hingga terbelah dua. Wong Anime berharap mudah-mudahan efek kejut alias shock elemen dari peristiwa ini akan bisa dieksekusi dengan baik ketika dianimasikan sebentar lagi. 3. Kedatangan Squad Zero. Squad Zero atau dikenal juga sebagai Division Zero alias Royal Guard adalah merupakan squad khusus di Soul Society yang dikenal sebagai pengawal dan penjaga dari Soul King, penguasa sesungguhnya dari komunitas roh dan entitas yang mempertahankan keberadaan komunitas roh hingga sekarang. Anggota dari Squad Zero ini hanyalah 5 orang, namun menurut Kyoraku Shunsui, kelima anggota tersebut kesemuanya adalah kapten, dan bukan cuma itu, kombinasi kekuatan dari 5 orang tersebut dikatakan setara atau bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Gotei 13 secara keseluruhan. Para anggota dari squad ini tidak hanya merupakan bekas kapten yang sangat kuat, bahkan pemimpinnya Ichibe Hyosube adalah orang yang menamai berbagai macam konsep yang ada di Seireitei alias Soul Society. Istilah seperti Shikai, Bankai, dan Zanpakuto dinamai oleh Ichibe, dan bukan hanya itu, kekuatannya dalam melabeli sesuatu dengan nama dan julukan bisa memperkuat dan melemahkan seketika orang yang dia lawan. Dia bahkan mampu membuat tubuhnya yang hancur lebur kembali seperti semula apabila nama dirinya dipanggil, dan ini membuatnya menjadi salah satu Shinigami yang paling ditakuti. 4. Kenpachi versus Kenpachi. Salah satu pertarungan yang paling ditunggu di manga untuk diadaptasikan di dalam anime adalah pertarungan antara Kenpachi pertama Unohana Yachiro dengan Kenpachi Zaraki. Unohana yang kita ketahui sebagai Kapten Divisi 4 ternyata diketahui sangat menakutkan di masa lalunya. Walaupun seperti yang kita tahu, di Bleach awal dia justru terlihat seperti perempuan keibuan biasa. Namun ternyata aslinya dia memiliki nafsu bertarung dan membunuh yang sama, hingga kemudian dia dijuluki Kenpachi nomor 1.
Bahkan kemampuan penyembuhan yang dimiliki oleh Unohana pun sebenarnya dia miliki supaya dirinya bisa melakukan pertarungan secara terus-menerus. Setelah kematian Yamamoto Genryusai dan diangkatnya Kyoraku Sunsui sebagai pemimpin seluruh Gotei 13 yang baru, maka Kyoraku Sunsui kemudian menugaskan Unohana untuk mengajarkan Kenpachi ilmu berpedang. Karena seperti yang kita tahu, Kenpachi Zaraki tidak memiliki bankai ataupun shikai sama sekali. Nah, pelatihan ini ternyata berujung pada pertarungan hidup mati karena sebelumnya mereka pernah bertarung. Dan di pelatihan ini pada akhirnya mereka akan menyelesaikan pertarungan mereka yang sebelumnya tidak pernah berhasil mereka selesaikan. Mudah-mudahan ketika pertarungan ini diadaptasikan di anime, kita akan bisa melihat bentuk bankai dari Unohana seperti apa dalam wujud animasi yang jauh lebih baik dan eksekusi yang bisa lebih dimengerti secara visual di animenya. 5. Kemampuan baru para Shinigami. Pasca invasi dari Stand Ritter dan tentu saja Yhwach sang Raja Quincy, para kapten dan para Shinigami setingkat kapten pada akhirnya mulai berusaha untuk berubah dan bertarung dengan potensi maksimum mereka. Beberapa mengembangkan bankai bahkan walaupun mereka bukan kapten, dan beberapa lain yang sebelumnya memiliki bankai kemudian menggunakan wujud terkuat mereka. Dan beberapa lainnya yang menganggap kalau bankainya sangat berbahaya pada akhirnya menggunakan bankai mereka pada pertarungan habis-habisan melawan Quincy tersebut. Di arc ini, Rukia pada akhirnya berhasil mengeluarkan bankainya Hakka no Togami yang pada dasarnya membuat Rukia berubah wujud menjadi seperti putri es dan membuat daerah di sekelilingnya berada di suhu derajat mutlak dan membuat siapapun yang mendekatinya hancur dalam keadaan beku. Selain Rukia, kita juga bisa melihat bankai dari Kyoraku Shinsui yang sebelumnya tidak pernah mengeluarkan bankai walaupun hanya sekali dikarenakan betapa berbahayanya bankai ini. Bankainya yang memang menyerang siapapun tanpa pandang bulu ini pada akhirnya dia keluarkan di arc ini. Selain Kyoraku, kita juga bisa melihat bankai lainnya yang tidak pernah dikeluarkan seperti bankainya Kisuke Urahara. Selain itu, pada akhirnya kita bisa melihat bentuk sesungguhnya dari Komamura Sajin dan juga Hitsugaya Toshiro yang mereka tidak pernah tunjukkan sebelumnya. 6. Bankai dari Kenpachi Zaraki. Salah satu adegan yang paling ditunggu oleh para pembaca manga Bleach, terutama wong anime sendiri ketika dianimasikan adalah tentu saja adegan di mana Kenpachi Zaraki pada akhirnya mengeluarkan bankainya. Ketika dia mengeluarkan bankai, maka dia akan berubah ke dalam bentuk berserker, di mana dia berubah wujud menjadi makhluk seperti iblis kemerahan dengan corak kehitaman di kulitnya. Dalam wujud bankai tak bernamanya ini, Kenpachi Zaraki memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun begitu, dalam wujud mengamuknya ini, dia menjadi makhluk tak berakal dan akan menghancurkan siapapun yang ada di depannya, entah itu musuh ataupun teman. Dan wujud bankainya ini merupakan wujud bankai yang paling wong anime tunggu untuk dikeluarkan di animenya. Nomor 7 dan momen terakhir yang paling wong anime tunggu untuk dianimasikan di Bleach adalah dilepaskannya Aizen. Dikarenakan begitu besarnya kekuatan para Quincy dan juga Yhwach sang Raja Quincy di dalam pertarungan, maka Kyoraku Sunsui yang telah menjadi pemimpin baru dari Gotei 13 pasca terbunuhnya Yamamoto Genryusai kemudian melakukan suatu perbuatan yang mungkin memiliki resiko yang sangat besar, yaitu melepaskan Sosuke Aizen yang seperti kita tahu merupakan salah satu individu paling berbahaya di dalam sejarah Soul Society. Terlepas dari betapa putus asanya Kyoraku sehingga dia mesti mengeluarkan Aizen, dia tetap memberikan syarat kepada Aizen supaya dia bisa dikeluarkan dari penjara Soul Society. Karena kekuatannya yang sangat luar biasa, maka Kyoraku Sunsui kemudian melepaskan beberapa segel sambil membiarkan segel lainnya di tubuh Aizen, seperti misalnya segel yang ada di mata dan tangan. Dan pada akhirnya dengan penawaran dari Kyoraku, Aizen kemudian setuju untuk membantu Soul Society mengalahkan Yhwach sang Raja Quincy. Baiklah semuanya, itulah 7 peristiwa yang paling ditunggu oleh wong anime di Bleach Thousand Years Blood War Arc. Nah, kira-kira menurut kalian sendiri, peristiwa apakah yang paling kalian tunggu untuk dianimasikan di adaptasi anime Bleach Thousand Years Blood War Arc? Kalian bisa komentari hal tersebut di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Kalau kalian ingin menonton video Wong Anime yang lain, seperti misalnya bagaimana review Wong Anime terhadap episode perdana dari Bleach Thousand Years Blood War Arc, kalian bisa menontonnya di sini.